Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama dengan Pak Osman Ramdhani di mata kuliah Metodologi Penelitian. Di pertemuan yang kedua, ini kita akan bahas tentang masalah penelitian. Masalah penelitian adalah masalah yang menjadi dasar kita melakukan penelitian yang harus kita jawab ya dengan menggunakan solusi alternatif usulan kita untuk perbaikan di masa yang akan datang atau perbaikan yang harus kita lakukan untuk menjawab setiap masalah yang terjadi dalam penelitian. Baik. Nah, untuk materinya silakan nanti dibaca ya, dipelajari. Saya berikan kurang jelas yang bisa sampaikan. Intinya di sini kita Pakistan mencoba menjelaskan atau memaparkan ya bagaimana cara kita menangkap atau mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam penelitian. Baik. Ini Pakistan coba jelaskan beberapa contoh ya, contoh untuk kita bisa mengetahui masalah yang terjadi di penelitian adalah kita menggunakan salah satunya kuesioner. Nah ini Pak Agus sudah buatkan contoh kuesioner yang kalian nanti bisa gunakan ya, untuk ditanyakan di tempat riset seperti ini. Nanti silakan kalian lakukan wawancara dan observasi di tempat riset dan tanyakan pada perwakilan di sana, entah itu pimpinan ataupun staf yang di sana. Nanti diminta namanya siapa, jabatannya, baru nanti mereka diminta untuk mengisi pertanyaan jawab atau menjawab pertanyaan yang ada di dalam kuesioner ini. Ya. Misalnya terkait dengan fungsi functionality, apakah layanan sekarang yang berjalan dan yang berjalan itu sudah lengkap atau belum, ataukah mereka sudah bisa menggunakan fungsi tersebut gitu ya. Silakan ditanyakan. Untuk jawabannya itu ada 5, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju atau sangat setuju ya. Nanti silahkan di checklist atau disilang. Kemudian pertanyaan kedua adalah reliability terkait dengan validasi data saat inputan atau pada saat recovery terjadi error ya. Apakah sekarang itu sudah bisa mencakup itu atau tidak. Terkait dengan usability, apakah mudah dipahami fitur-fitur yang ada sekarang? Yaitu silakan nanti atau mudah diperhatikan, silakan nanti jawab. Apakah efisien ya sistem sekarang dan gimana dengan tata kelolanya ya, maintainnya apakah bisa digunakan? Kemudian portabilitas untuk bisa beradaptasi dengan sistem yang lain, apakah sudah bisa diimplementasikan atau tidak. Nanti silakan diminta tanda tangannya. Jadi ya, ini terkait dengan kuesioner kepada staf atau pimpinan yang ada di tempat riset. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan penilaian kita sendiri ya, observasi atau pengamatan kita. Nah itu nanti kalian silakan mengisi form ini ya, dan ini diisi. Nanti ini merupakan penilaian kalian sendiri secara pribadi terkait dengan sistem yang ada di tempat riset kalian atau tempat kerja. Nanti diisi aja namanya apa, alamatnya di mana, visi misinya dan seterusnya, latar belakang bisnisnya. Nanti kalian tinggal checklist atau silang aja di sini ya. Boleh dicetak juga, bisa juga di checklist lewat ini ya, atau ditandai silakan aja. Nanti kita berikan keterangannya. Ini terkait dengan latar belakang bisnis yang menjadi latar belakang atau menjelaskan kalian melakukan penelitian ya. Kemudian yang berikutnya latar belakang sistem IT-nya atau sistem informasi dan teknologi di sana apakah sudah ada atau tidak. Kemudian nanti silakan dicek di sini lengkap atau tidak dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah baru kalian menjelaskan masalah yang terjadi di tempat riset ya. Ini kebetulan terkait dengan masalah sistem e-commerce ya. Kalau misalnya jurusan e-commerce, maka kalian cari masalah yang berkaitan dengan e-commerce itu terkait penjualan. Misalnya masalah proses penjualannya, atau orangnya, apakah bukti dokumennya, apakah distribusinya, harga promosi dan seterusnya. Kalau misalnya kalian berada di masalah atau di bidang misalnya keamanan komputer atau security ya, kalian nanti sesuaikan masalahnya. Apakah proses keamanan, proses untuk mengamankan datanya cukup baik atau tidak, kemudian terkait orangnya sudah bisa menggunakan prosedur keamanan data atau tidak, tempat penyimpanan
datanya baik atau tidak, ya, dan seterusnya. Kalian sesuaikan aja. Kalau misalnya kalian terkait dengan web ya, misalnya expert programming misalnya, ya kalian sesuaikan dengan masalah-masalah yang ada ya, dengan membuat uraian masalah atau ide masalah menggunakan fishbone diagram ini. Nanti bisa disesuaikan ya, sesuai dengan topik kalian masing-masing, seperti itu. Ini form yang kalian ini sendiri ya. Jadi nanti diisi aja di manual atau di cetak, nanti bisa dipresentasikan di kelas untuk mendapatkan poin. Nah, berikutnya ini Pak Kusan coba jelaskan ya terkait dengan proposal penelitian. Ini template-nya nanti akan Pak Kus berikan. Nah, ini contoh yang sudah itu ya, apa namanya, yang sudah Pak Kus itu ini judulnya seperti ini ya, nanti biasanya ada namanya, kemudian ada lembar pengesahannya, kemudian nanti ada daftar isinya gitu ya. Nah, yang akan aku jelaskan di sini adalah yang bab pendahuluan yang pertama. Biasanya ini berisi latar belakang. Nah, latar belakang ini latar belakang penelitian. Kalian nanti isikan atau kalian buat narasi cerita, gitu ya, yang terkait dengan penelitian kalian. Nah, yang biasanya di halaman yang pertama ini terkait dengan sejarah atau manfaat dari teknologi informasi. Ya, biasanya seperti itu. Kalian bisa mengambil cerita sendiri atau bisa juga mengutip dari beberapa sumber yang ada di internet. Dan nanti kalian bisa tambahkan nanti sumbernya itu di citasi atau daftar pustakanya. Kemudian yang kedua, di halaman ini yang pertama ya, jadi terkait dengan perkembangan sistem informasi atau perkembangan IT sekarang, yang nantinya IT itu akan mempermudah pekerjaan manusia ya, menyelesaikan masalah yang ada di manusia, di kehidupan atau segala bidang kehidupan gitu ya. Nah, itu kalian ceritakan di alinea yang pertama. Di alinea yang kedua itu kalian bicara tentang latar belakang tempat risetnya, jadi latar belakang bisnis, apa yang menjadi masalah bisnis sana, kemudian latar belakang dengan IT-nya ya, penggunaan IT-nya seperti apa di sana, apakah sudah cukup baik atau tidak, sudah selaras dengan visi misi perusahaan atau tidak. Nah, itu kalian jelaskan di alinea yang kedua di sini. Ini yang menjadi latar belakang kalian melakukan penelitian. Nah, latar belakang ini berbeda dengan masalah ya. Latar belakang itu yang nanti akan menyebabkan masalah, gitu ya. Jadi akan didetailkan masalahnya di bagian masalah. Ini hanya sekedar latar belakang. Baru kemudian yang alinea ketiga ini berisi persepsi atau hipotesis sementara yang kalian usulkan atau kalian ajukan untuk menyelesaikan masalah yang tersebut di alinea yang kedua tadi. Seperti itu. Nah, berikutnya kalian membuat sistem apa ya? Kalian sebutkan di situ sistem penunjang keputusan kah, atau mungkin keamanan security webnya, atau keamanan datanya, atau yang lainnya ya. Ini silakan disesuaikan. Kemudian untuk masalahnya baru kita nanti detailkan menggunakan tadi pendekatan fishbone diagram ya. Kalian ceritakan masalah-masalah yang ada di tempat riset secara detail di sini, supaya kelihatan nanti, atau kalian uraikan secara detail, secara spesifik ya, masalah-masalah terjadi di tempat itu seperti apa. Kemudian baru rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah jawaban sementara yang berisi pertanyaan yang kalian sudah ajukan hipotesisnya untuk nanti jawab di akhir kesimpulan atau di kesimpulan gitu ya. Jadi ini rumusan masalah. Jadi setiap masalah yang terjadi ya, kalian definisikan di atas itu harus ada rumusan masalahnya. Untuk menyelesaikan pakai apa, pendekatannya apa. Ini harus ada pendekatannya. Harus ada dituliskan teknik atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini di sini dituliskan pendekatan apa yang digunakan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan adalah tujuan yang nanti akan kalian capai atau kalian dapatkan dari penelitian ini. Ya, kalian jelaskan. Kemudian untuk yang manfaat penulisan yang di sini adalah distribusi atau hasil manfaat kontribusi yang diperoleh dari hasil penelitian ini apa. Biasanya untuk instansi ataupun untuk tempat risetnya kalian jelaskan. Dan manfaat apa yang bisa didapatkan dari penelitian ini untuk akademik ya, ataupun untuk
instansi risetnya. Kemudian berikutnya batasan masalah, itu batasan kalian menyelesaikan masalah soal mana. Jadi biar nggak terlalu lebar, harus batasi masalah mana saja yang akan dibahas dan mana saja yang tidak dibahas di dalam penelitian ini. Baru berikutnya adalah sistematika penulisan. Ini adalah biasanya sesuai dengan aturan ya penulisan proposal penelitian. Biasanya berisi ada pendahuluan, nanti ada bab-babnya, ada apa saja di sana, ada landasan teori atau studi pustaka, kemudian nanti ada bawahnya juga metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah hasil pembahasan dan juga penutup. Hasil pembahasan nanti ini akan diperoleh kalau kalian sudah membuat implementasi dari sistem yang kalian usulkan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi di tempat itu. Nanti kalian bisa bahas semuanya dan bisa dimodelkan di dalam tempat itu, dan juga bisa dilakukan juga pengujian terhadap sistem itu apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Itu nanti kalian bisa jelaskan di hasil pembahasan ini. Baik, demikian ya teman-teman, ini contohnya ya. Contohnya nanti kalian silakan isi aja kuesionernya seperti ini bentuknya. Ya, isi aja. Kemudian untuk yang daftar pertanyaannya tinggal di checklist atau kasih tanda di situ disertai dengan penjelasan yang jelas ya. Gitu. Oke, baik teman-teman, nanti silakan dicoba di rumah ya. Untuk pertemuan mendatang nanti silakan dikumpulkan atau dipresentasikan untuk mendapatkan poin penilaian. Baik, demikian untuk materi yang membahas tentang masalah penelitian ini. Nanti apabila kurang jelas bisa disampaikan di forum diskusi yang dari learning ataupun di grup WhatsApp. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.